Bismillahirrahmanirrahim. Saya Najwa Rohidin dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah peradaban Islam mengenai Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, lebih tepatnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Topik yang akan saya bahas, yang pertama adalah biografi, yang kedua latar belakang, yang ketiga masa keemasan, dan yang terakhir yang keempat yaitu akhir masa pemerintahan. Langsung saja ke topik pertama yaitu biografi. Ali bin Abi Thalib ini lahir di Makkah pada 13 Rajab, yaitu 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ayahnya merupakan Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf yang merupakan kakak kandung dari ayah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam atau as-sabiqunal awalun dari kalangan anak-anak. Ia merupakan salah seorang sahabat yang dijanjikan oleh Nabi untuk masuk surga. Sejak kecil, Ali dididik dengan adab dan budi pekerti karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad. Ia merupakan seorang orator yang ulung, hidupnya juga penuh asketis, berani, dan merupakan salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Pengetahuannya tentang keagamaan sangat luas. Lalu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Ali menjadi pedoman bagi khalifah dan sahabat-sahabat pada masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali merupakan khalifah keempat atau terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Ia merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad karena menikahi putri Nabi Muhammad yang bernama Fatimah. Lalu yang kedua tentang latar belakang. Pengangkatan Ali menjadi khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin terjadi pada tahun 35 Hijriah atau pada tahun 656 Masehi, berawal dengan wafatnya khalifah ketiga Utsman bin Affan yang terbunuh oleh sekelompok pemberontak dari Mesir yang bertepatan pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Beberapa hari setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan ini, stabilitas keamanan kota Madinah menjadi rawan. Ini yang menyebabkan beberapa penduduk Madinah dan beberapa sahabat meminta untuk segera adanya pengganti Utsman bin Affan. Lalu, penduduk Madinah yang didukung oleh sekelompok pasukan dari Mesir, Basra, dan Kufah mencari siapa yang mau menjadi khalifah. Mereka meminta Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ibnu Umar. Pada awalnya tidak ada satupun dari mereka yang mau menjadi khalifah untuk menggantikan Utsman. Namun setelah berunding dan mengambil beberapa keputusan, akhirnya mereka setuju bahwa Ali yang akan diangkat menjadi khalifah setelah Utsman. Pada hari Jumat di Masjid Nabawi, mereka melakukan baiat dan diikuti keesokan harinya oleh sahabat-sahabat besar seperti Talha dan Zubair. Walaupun sebenarnya mereka membaiat secara terpaksa, keduanya mengajukan syarat dalam baiat tersebut supaya Ali menegakkan keadilan terhadap pembunuh Utsman. Nah, peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman ini membuat umat Islam terpecah menjadi 4 golongan, yaitu pengikut Utsman bin Affan yang menuntut balasan atas kematian Utsman dan mencalonkan Muawiyah sebagai khalifah. Kemudian ada pengikut Ali bin Abi Thalib yang mengajukan Ali sebagai khalifah. Nah, saat itu umat Islam terpecah menjadi 4 golongan dan ada juga yang mengatakan 3. Nah, yang pertama itu terpecah menjadi golongan Syiah. Jadi Syiah ini adalah orang yang mendukung pengangkatan Ali. Sebelumnya, pengikut Ali itu terpecah menjadi 2. Ada yang Khawarij. Khawarij itu keluar, jadi tidak setia pada Ali. Dan yang kedua itu ada Syiah, yaitu orang yang mendukung atau yang setia terhadap Ali.
Lalu yang kedua ada golongan Muawiyah. Golongan ini tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menganggap Ali telah bersalah dan ikut campur tangan dalam tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Lalu yang ketiga ada golongan Aisyah. Golongan ini tidak mengakui pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat karena pengangkatannya dituding dengan paksaan. Dan yang terakhir ada golongan Abdullah bin Umar. Nah, golongan ini merupakan golongan yang dianggap paling netral dari 3 golongan sebelumnya. Langsung saja ke pembahasan ketiga mengenai masa keemasan Ali bin Abi Thalib. Selama menjabat sebagai khalifah, banyak sekali prestasi yang telah dicapai Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya. Antara lain, yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Ali memecat semua gubernur yang diangkat oleh Utsman. Ali yakin pemberontakan-pemberontakan yang terjadi itu dikarenakan keteledoran mereka. Ali mengganti dengan pejabat-pejabat baru. Nah, ini merupakan beberapa gubernur baru yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu ada Sa'al bin Hanif, dia diangkat menjadi gubernur Syria. Yang kedua ada Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah. Yang ketiga ada Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Yang keempat ada Umrah bin Syihab sebagai gubernur Kufah. Dan yang kelima ada Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Lalu yang kedua, prestasi Ali bin Abi Thalib dalam menjabat adalah membenahi Baitul Mal atau keuangan negara. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan-permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Lalu yang ketiga ada memajukan bidang ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, doma, dan syaddah. Hal ini menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks di daerah-daerah yang jauh dari jazirah Islam. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam pembacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memerintahkan salah seorang sahabat yang bernama Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahu ini diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama agama Islam yaitu Al-Quran dan Ahadis. Lalu yang terakhir ada bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah ini disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan pengetahuan lainnya. Lalu, pembahasan terakhir mengenai masa kemunduran. Nah, masa kemunduran pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena perang Jamal, lalu ada juga perang Siffin, dan ada juga perang Nahrawan. Nah, perang ini merupakan perang antar umat Islam. Yang pertama ada perang Jamal. Nah, perang ini merupakan perang antara pengikut Ali bin Abi Thalib dan pengikut Aisyah di sekitar Basra. Perang ini terjadi karena pihak Aisyah ini menuntut Ali bin Abi Thalib untuk mengusut kematian Utsman bin Affan. Pada perang ini dimenangkan Ali bin Abi Thalib. Nah, perang ini juga menyebabkan banyaknya para sahabat atau para pengikut yang gugur. Salah satunya adalah Jubair dan Talhah. Lalu, yang kedua ada perang Siffin. Nah, perang ini merupakan perselisihan antara Ali
bin Abi Thalib dan Muawiyah yang berarti merupakan kembalinya perselisihan Bani Hashim dan Bani Umayyah seperti pada zaman jahiliyah dahulu. Nah, puncak perselisihan ini diakibatkan beberapa sebab. Yang pertama itu Muawiyah menuduh Ali turut campur dalam pembunuhan Khalifah Utsman dan Muawiyah menuntut beliau. Lalu yang kedua, Ali sebagai khalifah tidak percaya kepada Muawiyah di Syam dan memecatnya dari jabatan gubernur, tetapi pemecatan ini tidak ditaati oleh Muawiyah. Setelah itu, Ali yang baru beres dari perang Jamal ini mengirim surat kepada Muawiyah melalui salah satu utusannya. Nah, surat ini berisi ajakan damai, atau jika Muawiyah tidak mau mengiyakan ajakan damai tersebut, maka dianggap memberontak oleh pemerintah yang sah dan Ali berhak untuk memerangi. Perang Siffin ini memakan korban dari pasukan Ali sebanyak 25.000 orang yang gugur dan pasukan Muawiyah sebanyak 45 orang yang menjadi korban. Kemudian dilanjutkan saat perang ini awalnya itu dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, tapi saat pertengahan perang ini pasukan Muawiyah ini mensiasati untuk menyimpan mushaf di tombak dan ini menyebabkan pasukan Ali itu terdiam dan menyebabkan pasukan Ali itu hampir kalah. Nah, setelah perang Siffin ini diadakan genjatan senjata dan dilanjutkan dengan perjanjian perdamaian dari kedua belah pihak di daerah Jumatul Jandal yang disebut sebagai perjanjian atau Tahkim Jumatul Jandal. Nah, perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini dinamakan dengan Tahkim Jumatul Jandal. Dalam tahkim ini ditetapkan bahwa yang pertama, pengusutan kematian Utsman bin Affan diserahkan kepada keluarganya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai keluarga terdekatnya. Lalu yang kedua, masing-masing pihak harus menurunkan jabatan pemimpinnya. Selanjutnya, jabatan khalifah berikutnya diserahkan kepada kaum muslimin untuk memilih penggantinya. Nah, dalam pelaksanaan keputusan itu, Amr bin As selaku perwakilan dari Muawiyah meminta agar Abu Musa al-Ansyari untuk mengumumkan terlebih dahulu dengan alasan sebagai penghormatan kepada sahabat yang lebih tua. Lalu Abu Musa itu menyampaikan bahwa atas nama Ali bin Abi Thalib, sejak hari ini beliau mengundurkan diri dari jabatan khalifah. Lalu selanjutnya disusul dengan perkataan Amr bin As. Ia berpidato, telah sama-sama kita dengar dari Abu Musa yang merupakan wakil dari kelompok Ali bahwa beliau secara resmi telah menurunkan Ali dari jabatan khalifah. Hal ini pun disambut baik dan diterima baik oleh Ali bin Abi Thalib. Namun, perlu diketahui dan dipahami bahwa suatu negara tidak akan berjalan dengan baik tanpa seorang pemimpin. Sementara Ali turun dari jabatannya, oleh karena itu demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan umat, maka kami copot Muawiyah dari jabatan gubernur. Selanjutnya, karena kursi kekhalifahan mengalami kekosongan, dengan ini kami angkat Muawiyah secara resmi sebagai khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Tahkim ini dinilai tidak sah karena pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah menyalahi ketentuan Tahkim nomor 2. Nah, lalu tahkim ini juga menguntungkan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Selain mendapatkan kemenangan dalam perundingan, juga anggota militernya semakin kuat dan tangguh. Sedangkan di pihak Ali, selain mendapatkan kekalahan, juga pasukan militernya ini terpecah kepada dua kelompok, yaitu kelompok Syiah yang setia dan kelompok Khawarij yang ingkar. Lalu yang terakhir itu ada Perang Nahrawan. Perang ini merupakan pertempuran antara Ali bin Abi Thalib melawan kaum Khawarij, yaitu yang tidak setia kepada Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij yang pada awalnya memaksa Ali untuk menerima akadnya dengan Muawiyah ternyata tidak puas dengan keadaan akad itu. Maka mereka memutuskan
Bagi bertempur melawan Ali. Ali yang sebelumnya berencana menyerang Muawiyah di Damaskus, terpaksa membatalkan niatnya dan bertempur melawan Khawarij pada pertempuran Nahrawan. Dengan dimulainya perang, dengan cepat pasukan Khawarij segera lumpuh hanya beberapa saat setelah perang dimulai. Banyak dari mereka yang terbunuh dan terluka-luka. Jumlah kaum Khawarij yang terluka itu sebanyak 400 orang dan diserahkan kepada keluarganya masing-masing. Dan di pihak Ali, jumlah prajuritnya yang gugur sekitar 10 orang. Dari semua pasukan, kelompok Khawarij yang hadir di Nahrawa tidak ada yang tersisa kecuali 10 orang. Nah, lalu salah satunya tuh ada yang kabur dari medan perang. Namanya tuh adalah Abdurrahman bin Muljam Muradi yang pada masa kemudian merupakan pembunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu yang terakhir adalah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij yang tidak habis-habisnya membuat kerusuhan di dalam kalangan Islam ini, mereka membulatkan tekad untuk membunuh Muawiyah, Ali, dan Ammar bin As. Nah, beberapa tokohnya itu yang pertama ada Abdurrahman bin Muljam atau dikenal dengan Ibnu Muljam. Ia berkata bahwa saya akan membunuh Ali. Lalu Bakar bin Abdullah ini berkata saya membunuh Muawiyah. Nah, pembunuhan itu mereka lakukan serentak pada tanggal 17 Ramadan atau pada tahun 661 Hijriah di waktu subuh. Yang pertama, Ibnu Muljam berhasil membunuh Ali di Masjid Kufa saat Ali sedang sholat subuh. Lalu yang kedua, ada Bakar bin Abdullah ini menikam Muawiyah, namun tikamannya ini sampai pinggul Muawiyah. Tikamannya ini dilakukan di Masjid Syam. Lalu yang ketiga adalah Ammar bin Bakri ini tidak dapat menikam Ammar bin As karena waktu itu Ammar bin As tidak jadi mengimami sholat karena sedang sakit perut. Nah, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib ini, hilanglah musuh utama Muawiyah. Kemudian Hasan dinobatkan menjadi khalifah, namun hanya berlangsung selama beberapa saat saja. Nah, lalu dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib, berarti berakhirnya zaman Khulafaur Rasyidin. Jabatan khalifah setelah itu kan dipegang oleh Hasan, namun hanya beberapa saat, tidak lama kemudian diserahkan kembali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, masa pemerintahan Ali ini kurang lebih selama 6 tahun, yaitu dari tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah atau pada tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya, Ali lebih banyak mengurus masalah pemberontakan di berbagai wilayah kekuasaannya. Jadi tidak ada waktu sedikit pun dalam pemerintahannya ini yang dikatakan stabil. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar dan tentunya bagi saya. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.